Mbak Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta, terutama para narasumber yang telah hadir. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan webinar Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, bekerjasama dengan Ruang Urban Indonesia. Dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan topik yang akan dibahas hari ini, menilik lebih dekat infrastruktur prioritas wilayah Kepulauan Riau post COVID-19. Untuk sekian waktu kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Dalam ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Robi Kurniawan selaku Ketua IAP untuk dapat memberikan kata sambutan dan pengantar. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Kurniawan untuk penyampaian kata pengantarnya. Iya, terima kasih Pak Alpano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan hidayahnya kita dapat bersilaturahim melalui daring dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Dalam acara webinar Ikatan Ahli Perencanaan Kepulauan Riau bekerjasama dengan Ruang Urban Indonesia ataupun RUBI dengan tema menilik lebih dekat infrastruktur prioritas wilayah Kepulauan Riau pasca COVID-19. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Haji Ansar Ahmad, SEMM, anggota DPR RI Komisi 5. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Naharudin, MTP, Kepala Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati Bapak Dr. Pil Hendrikus Andi Simarmata. Beliau merupakan Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Yang saya hormati juga pembahas kita Bapak Dr. Alpano Priandes, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar IAP Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini terjadinya webinar yang dilaksanakan Ikatan Ahli Perencanaan Kepulauan Riau bersama Ruang Urban Indonesia. Hal ini menunjukkan kalau walaupun kita di masa pandemi COVID-19, IAP Kepulauan Riau tidak henti-hentinya terus mendorong peningkatan SDM yang berkualitas, khususnya di Kepulauan Riau, umumnya Indonesia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar atas partisipasinya dan kepada narasumber dan pembahas. Sekian dari saya izinkan saya akhiri dengan satu bait pantun. Kebintan membeli durian, girangnya rasa si anak dara. Selamat datang kami ucapkan, semoga webinar perdana ini terus dilanjutkan dengan webinar lainnya. Terima kasih, demikian dari saya. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua IAP Kepri. Ini Pak Ketua berpantun, kalau orang Kepri, orang Melayu tak berpantun itu belum pas ya. Jadi saya memulainya dengan pantun juga nih Pak Ketua. Melati kuntum tumbuh melati, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka acara. Mungkin satu lagi Pak Ketua. Yes, yeah. Matahari terbit pagi menjelang, burung kasuri menari-nari. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan berpartisipasi. Oke Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja mengingat waktu yang terbatas, kita langsung masuk ke acara inti yang paling kita tunggu-tunggu,
yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah ketiga narasumber menyampaikan materinya. Dan para audiens dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur meeting chat dengan cara mengetik kata tanya, bentuk pertanyaan yang ringkas dan padat serta ditujukan ke siapa pertanyaan tersebut. Nanti akan kami bacakan pertanyaan tersebut. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para narasumber terlebih dahulu. Ini harus berpantun lagi pengawalnya. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Terima kasih para narasumber yang telah hadir. Yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 5 Bapak Haji Ansar Ahmad SMM. Yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Andes Naharudin MP. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Bapak Dr. Phil Hendrikus Andi Simarmata STMSI IAP. Dan yang saya hormati Ketua IAP Kepri Bapak Robi Kurniawan SPWK dan segenap jajaran pengurus IAP Kepri serta panitia pelaksana webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para audiens yang telah berpartisipasi di dalam acara webinar IAP Kepri yang pertama. Bekerja sama dengan Ruang Urban Indonesia dengan topik pembahasan yang diangkat hari ini yaitu milik lebih dekat infrastruktur prioritas wilayah Kepulauan Riau post COVID-19. Izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan nanti oleh para narasumber. Infrastruktur merupakan unsur utama dalam pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah geografis Kepulauan Riau yang dekat dengan Singapura dan Malaysia dianggap mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian barat. Wilayah geografis Kepri yang terdiri dari wilayah-wilayah berbentuk kepulauan mengharuskan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mengurangi disparitas dan kesenjangan sosial. Infrastruktur untuk memperkuat konektivitas menjadi kunci kemajuan wilayah Kepulauan Riau. Pembangunan infrastruktur saat ini menjadi target prioritas pemerintah pusat dan juga daerah yang ingin mendongkrak daya saing Kepri. Terlebih lagi beberapa wilayah di Provinsi Kepri termasuk ke dalam kawasan strategis nasional di bidang ekonomi untuk kegiatan perindustrian dan pariwisata seperti Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah infrastruktur apa yang menjadi prioritas bagi pemerintah untuk pembangunan wilayah Kepulauan Riau. Untuk itu kita dapat mendengarkan langsung paparan dari para narasumber kita yang tentunya sangat berkompeten dan tepat untuk menjawab pertanyaan terkait topik pembahasan kita hari ini. Dan juga kami berharap nanti kepada para narasumber agar dapat menyampaikan materinya dengan durasi maksimum sekitar 15-20 menit, mengingat waktu kita yang terbatas. Untuk itu kami persilakan kepada narasumber pertama Bapak Ansar Ahmad SMM, anggota DPR RI Komisi 5 Dapil Kepulauan Riau. Dan Bapak Ansar Ahmad juga pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bintan selama 2 periode, 2005 sampai 2015 ya Pak. Nah, kebetulan Komisi 5 ini juga membawai bidang infrastruktur. Untuk itu kita ingin mendengarkan nih bagaimana program pemerintah pusat dan DPR terhadap kebijakan infrastruktur prioritas di wilayah Kepri. Dan juga mungkin skenario pemulihan ekonomi di Kepri pasca wabah COVID-19. Kepada yang terhormat Bapak Ansar kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ketua dan Pengurus IAP Provinsi Kepulauan Riau, teman-teman narasumber, kakak Anda, saya Pak Naharudin, kemudian Pak Hendrikus Priandes, Ketua Ruby, kemudian para audiens sekalian yang saya muliakan. Lebih dahulu saya ingin memberikan apresiasi kepada IAP Provinsi Kepri yang menggelar webinar ini. Dalam suasana seperti ini memang kita mesti banyak bersama-sama menggali
berbagai persoalan untuk mencari solusi-solusi terbaik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Saya ingin membuka materi saya ini kan satu bait pantun juga nih. Boleh Pak Priandes ya? Silakan Pak. Pantunnya begini, banyak orang membeli beras. Membeli beras di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat itu di Tanjung Pinang, Pulau Sejarah. Banyak orang membeli beras di Pulau Penyengat. Walaupun dalam suasana COVID Corona 19, kita tidak boleh kehilangan semangat. Nah, harus tetap terus semangat. Baiklah, materi yang diberikan kepada saya, yang ditugaskan kepada saya ini berkaitan dengan skenario pemulihan ekonomi dan mungkin nanti beberapa indikator ke depan. Nah, barangkali pertama saya ingin menyampaikan bahwa dampak Corona COVID-19 ini memang sangat luar biasa. Tidak hanya memberikan dampak di bidang kesehatan, berkaitan dengan tragedi kemanusiaan bahkan di beberapa negara, bahkan memberikan dampak ekonomi yang sangat berat. Maka secara singkat saya coba dulu memberikan bagaimana sesungguhnya skenario pemerintah pusat dari sisi menangani COVID-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi. Nanti baru saya coba sedikit bagaimana skenario pemulihan ekonomi di Provinsi Kepri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa baru saja pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Dan juga kemarin baru disahkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 terkait dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 itu. Yang isinya adalah intinya DPR bersama pemerintah bersepakat bahwa pemerintah dalam situasi extraordinary seperti ini harus menyiapkan langkah-langkah dalam bentuk mempersiapkan anggaran untuk menangani COVID-19 ini. Maka pemerintah juga menindaklanjuti undang-undang itu telah menerbitkan Kepres 54, dan di dalam Kepres 54 itu tertuang bahwa pemerintah telah memperlebar defisit anggaran negara yang diamanahkan oleh undang-undang itu sebenarnya maksimal 3% dari PDB, akan tetapi karena situasi extraordinary seperti ini, pemerintah telah melakukan pelebaran anggaran dengan defisit sampai mencapai 5,07% dari PDB. Yang nilainya itu sebesar 677,20 triliun. Dan undang-undang itu memang memberikan ruang kepada pemerintah pusat dalam hal ini KSSK untuk melakukan kemungkinan pelebaran anggaran lagi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 677,7 triliun itu 70% anggaran itu diperuntukkan untuk melakukan usaha recovery ekonomi di negara kita ini. Nah, 70% itu antara lain untuk kepentingan UMKM itu 123,46 triliun. Kemudian untuk pembiayaan korporasi itu 44,57 triliun, untuk insentif usaha 120,61 triliun, dan untuk didistribusikan ke pemerintah daerah 38,24 triliun, perlindungan sosial 262,77 triliun. Nah, ini skenario yang dipersiapkan oleh pemerintah dengan harapan skenario ekonomi ini mampu mempertahankan kondisi ekonomi dari gangguan-gangguan yang sampai menjebak kita kepada situasi yang sangat berat. Karena kita hanya bisa menyiapkan skenario, ada skenario berat dan ada skenario yang sangat berat. Mudah-mudahan kalaupun kita harus terjebak ke skenario berat, namun jangan ke skenario yang sangat berat. Karena implikasi sosialnya sangat luar biasa sekali. Nah, lalu kalau kita bicara implikasi terkait dengan skenario pemulihan ekonomi di Kepri, saya kira pertama secara ringkas yang perlu saya sampaikan, pemerintah daerah harus sungguh-sungguh memanfaatkan sebesar-besarnya anggaran pemulihan ekonomi, recovery ekonomi yang disediakan melalui berbagai paket oleh pemerintah pusat ini.
Maka pemerintah daerah harus proaktif, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, untuk menyebarluaskan ini seluas-luasnya kepada pelaku usaha di berbagai klaster dan tingkatan. Sehingga insentif-insentif yang diberikan pemerintah untuk UMKM, usaha-usaha yang lainnya itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan itu memang misinya pemerintah pusat agar dana ini mampu merecovery semua kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah tentunya. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah juga harus proaktif karena pemerintah daerah diberikan seluas-luasnya oleh pemerintah pusat untuk mengatur keuangan daerahnya melalui kebijakan realokasi anggaran, kebijakan refocusing yang sudah kita kenal beberapa waktu yang lalu. Maka dalam situasi ekonomi seperti ini, sebaiknya pemerintah daerah lebih berorientasi dalam usaha pemulihan ekonomi dan ketahanan ekonomi masyarakat. Maka sebaiknya program-program proyek-proyek besar di daerah itu dilakukan penjadwalan ulang, anggaran itu lebih banyak difokuskan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Karena ketika daya beli masyarakat meningkat dengan baik, karena banyak program-program padat karya yang dikembangkan oleh daerah, dan ketika daya beli masyarakat itu bangkit, meningkat, kita yakin perputaran ekonomi UMKM itu akan bergerak terus lebih baik lagi dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, APBD itu sebaiknya dijadikan sebagai jaring pengaman ekonomi di bawah terlebih dahulu. Kecuali proyek-proyek strategis yang memang harus dilaksanakan saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dampak COVID ini bagi masyarakat di desa, masyarakat yang terdampak oleh sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, industri, pekerja-pekerja harian lepas yang penghasilannya per hari itu, mereka sangat terganggu kondisi ekonominya. Pemerintah daerah harus melapis ini dengan melakukan refocusing dengan kebijakan lebih banyak mengembangkan program-program infrastruktur di desa. Jadi pemerintah pusat menyiapkan anggaran untuk itu, pemerintah daerah juga mengcover di provinsi dan kabupaten kota. Kalau itu secara simultan dilakukan, saya yakin untuk situasi saat jangka pendek seperti ini, masyarakat mampu mempertahankan kebutuhan-kebutuhan dasarnya di rumah tangganya masing-masing. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, saya kira pemerintah daerah juga harus proaktif, khususnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di mana ketika pemerintah pusat dengan kebijakan-kebijakan paket ekonominya banyak memberikan relaksasi-relaksasi, insentif-insentif untuk para pelaku usaha. Maka dalam suasana seperti ini, pemerintah daerah juga harus melakukan hal yang sama. Tidak hanya dalam bentuk menyiapkan infrastruktur, dalam bentuk perangkat kerasnya, akan tetapi mungkin dalam bentuk relaksasi birokrasi yang harus pemerintah daerah lakukan itu. Contoh, kalau pemerintah menurunkan tarif-tarif beberapa pajak seperti pajak penghasilan korporasi, kemudian pajak penghasilan korporasi yang go public, kemudian insentif pajak yang lain, maka pemerintah daerah pun dalam rangka mendorong pergerakan ekonomi di daerah saat-saat seperti ini harus melakukan hal yang sama. Ada pungutan-pungutan di daerah yang menjadi kewenangan daerah hari ini. Sebaiknya itu dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi, memberikan insentif-insentif yang lebih murah. Yang jangka menengahnya dengan insentif itu akan memacu investasi-investasi baru ketika nanti pasca COVID ini berakhir. Gitu. Tapi untuk saat ini, insentif-insentif itu sangat memberikan nilai tambah bagi para pelaku UMKM yang ada. Seperti contoh, ketika pedagang-pedagang makanan,
kemudian restoran-restoran sekian lama menghentikan kegiatannya, mereka terbebani oleh kewajiban-kewajiban mereka menjaga karyawannya, memberikan insentif tetap kepada karyawannya. Maka saatnya pemerintah daerah setelah nanti diberlakukan benar-benar new normal ini dengan protokol COVID yang ketat, saya kira pemerintah perlu memberikan relaksasi itu kepada pelaku usaha kecil menengah. Contoh, seperti Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Badan Pengusahaan Kawasan Batam dalam waktu dekat dan mungkin jangka menengah juga harus kembali mereposisi eksistensinya. Selama ini saya melihat, memperhatikan, seolah-olah keberhasilan BP Kawasan itu sejauh mana mereka bisa mendapatkan hasil sebesar-besarnya dari memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah seperti bandara, pelabuhan, fasilitas lain, menjadikan suatu sumber penerimaan bagi BP Kawasan Batam. Nah, padahal situasi begini dan ke depan sebaiknya itu bahkan diturunkan sekecil-kecilnya, karena tolok ukur indikator keberhasilan BP Batam itu sebenarnya bukan sebesar apa mereka bisa menghasilkan dari sewa-sewa sarana prasarana yang pemerintah bangun, tapi justru sejauh mana mereka bisa mendatangkan investasi sebesar-besarnya, dikarenakan mereka memberikan relaksasi sebesar-besarnya, dan relaksasi itu menyebabkan iklim investasi itu lebih baik. Gitu. Jadi kalau kita bicara pemulihan ekonomi, saya kira itu harus segera dilakukan. Jadi pemerintah pusat dengan semangat yang kuat memberikan berbagai insentif dan relaksasi di bidang ekonomi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan kesepakatan bersama DPRD juga harus melakukan hal yang sama. Tidak ada salahnya kalau ke depan IMB itu biasanya bayar, diberikan gratis. Di kawasan-kawasan khusus diberikan perlakuan yang khusus yang sangat murah, sehingga ada investasi-investasi baru ke depan yang akan datang ke Kepulauan Riau itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi menyambut baik new normal ini, karena tidak ada pilihan bagi pemerintah. Dalam situasi kondisi seperti ini, negara bisa terjebak dalam satu resesi yang sangat berat. Maka tidak ada pilihan lain, ekonomi mesti berputar, akan tapi penanganan COVID ini harus tetap serius. Jangan kita mengejar sesuatu, tapi sesuatu yang lain terabaikan. Maka new normal ini saya kira dengan tahapan-tahapan yang sudah disusun oleh pemerintah, kita laksanakan bersama-sama dengan mensosialisasikan sekuat-kuatnya ke masyarakat, agar masyarakat secara pribadi masing-masing menjaga dirinya masing-masing, kemudian juga pemerintah secara konsisten memberlakukan ketentuan-ketentuan protokol COVID ini. Nah, bicara infrastruktur di Kepri, saya yakin dengan kondisi seperti ini, kita harus memilih-memilah infrastruktur penting. Saya berharap infrastruktur strategis yang terus kita dorong, kita bangun di Kepri ini, mudah-mudahan tidak terlalu besar terganggu oleh situasi COVID ini. Karena wilayah kita, wilayah kepulauan, saya kira saya sama Pak Nahar punya prinsip yang tidak jauh berbeda, bahwa kita ingin menghubungkan pulau-pulau di provinsi kepulauan ini dengan sarana transportasi yang terintegrasi. Secara bertahap kita akan bangun, akan tetapi beberapa program-program spesifik yang bisa menjadi lokomotif ekonomi dan generating faktor ekonomi di Bintan, seperti jembatan Batam Bintan yang sudah kita rancang, mudah-mudahan tidak terganggu karena itu direncanakan akan dibangun dengan konsep KPBU, Waskita Karya dan beberapa bank-bank disiapkan oleh pemerintah pusat. Itu Bapak Ibu sekalian, paket-paket dari pusat itu maksimal mungkin di Kepri. Yang kedua juga kita perlu punya keberanian memberikan insentif-insentif kepada pelaku usaha di Kepri, baik UMKM maupun usaha lainnya. Dan yang ketiga kita sama-sama menyambut new normal ini, karena ini pilihan bagi kita,
dengan catatan kita semua punya kewajiban melalui webinar ini juga terus mensosialisasikan bahwa COVID ini bisa kita atasi hanya dengan kesadaran masyarakat masing-masing. Saya kira mungkin itu sementara Pak Alpanu Priandes, dan nanti lebih baik banyak kita diskusikan bersama-sama biar satu dengan yang lainnya nanti bisa nyambung gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansar untuk penjelasannya, materinya yang sangat menarik sekali. Benar, nanti kita akan lanjut lagi dibahas lebih detail di sesi tanya jawab dari para audiens tentunya pertanyaan yang akan datang. Baiklah, untuk singkat waktu selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kedua, Bapak Dr. Andes Naharudin MTP, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kita ingin mendengarkan nih bagaimana program perencanaan dan strategi pemerintah Provinsi Kepri terhadap kebijakan infrastruktur prioritas di wilayah Kepulauan Riau. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Naharudin, kami persilakan Pak, waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Ketua IAP Provinsi Kepri, Pak Robi tadi berpantun, Pak Alpano berpantun, Pak Ansar juga berpantun. Tak elok pula kalau saya tak berpantun. Tuang kopi ke dalam gelas, kopi diminum waktu sarapan. Walau pandemi COVID-19, seminar infrastruktur tetap kita laksanakan. Yang terhormat, narasumber kita juga Bapak Haji Ansar Ahmad, SE, MSI, anggota DPR RI Dapil Kepri. Beliau ini pejabat pemerintahan dan juga pejabat politik yang sudah mumpuni. Saya sudah sangat kenal dengan beliau, dengan Pak Ansar, baik sebagai teman maupun sebagai pejabat pemerintahan. Beliau adalah bupati Bintan 2 periode 10 tahun. Sudah indikator buat kita bahwa beliau sangat mengerti di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan. Dan beliau sekarang anggota DPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau, tempat saya mengadu, tempat saya diskusi, dan tempat saya meminta saran kalau saya ke Jakarta ketemu dengan beliau. Yang saya hormati Bapak Hendrikus Andi Simarmata, Ketua IAP Pusat kita di Jakarta. Yang terhormat Bapak Robi Kurniawan, Ketua IAP Provinsi Kepulauan Riau, dan juga yang terhormat moderator Bapak Alpano Priandes dan peserta webinar yang saya hormati. Sebelum saya mulai, tentunya saya berterima kasih kepada panitia webinar yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan paparan berkaitan dengan pembangunan atau kebijakan infrastruktur di Provinsi Kepri. Untuk itu, izinkan saya memulainya dengan memberikan gambaran umum wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Sebenarnya Provinsi Kepulauan Riau ini adalah salah satu provinsi baru di Indonesia. Provinsi Kepri merupakan provinsi ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 24 September 2002, namun secara de facto Provinsi Kepulauan Riau dimulai operasional pada tanggal 1 Juli 2004 atau kira-kira sudah berjalan 16 tahun yang lalu. Provinsi Kepri ini provinsi yang unik dan spesifik jika kita lihat secara kewilayahan di Indonesia. Provinsi Kepri ini
luasnya 251.810 km persegi. Nah, luas wilayahnya terdiri dari daratan 4% atau lebih kurang 10.595 km persegi, lautnya yang luas 96% atau 241.215 km persegi. Dari persentase ini sudah kelihatan bahwa Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari 96% lautan. Kemudian Provinsi Kepri ini bertambah unik lagi karena Provinsi Kepri ini terdiri daripada pulau-pulau yang bertebaran sejumlah 2.048 buah pulau besar dan kecil. Nah, bisa kita bayangkan, yang daratan tadi hanya 4%, terdiri lagi dari 2.408 buah pulau. Nah, kalau kita lihat dari kondisi ini, maka untuk melakukan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau sangat berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang berada di Jawa, berada di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Jika pembangunan di provinsi daratan itu menggunakan dengan continental approach, maka kalau kita di Provinsi Kepri ini di dalam melaksanakan pembangunan baik infrastruktur, tentunya dengan pendekatan ocean approach. Ini sangat berbeda sekali dengan provinsi-provinsi daratan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ansar Ahmad, maka pendekatan pembangunan di Kepri ini tentunya adalah infrastruktur laut yang lebih utama. Kemudian Provinsi Kepulauan Riau ini berjumlah penduduknya lebih kurang 1,8 juta penduduknya. Jumlah penduduknya 1,8 juta penduduk. Dan hampir 56% penduduk Provinsi Kepulauan Riau ini berada di Pulau Batam. Oleh karena itu, Pulau Batam menjadi penopang utama di dalam pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Secara kewilayahan, batas wilayah Provinsi Kepri ini berbatasan dengan berbagai negara tetangga. Sebelah utara kita berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di sebelah selatan kita berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Jambi. Di sebelah barat kita berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Riau, serta sebelah timur kita berbatasan dengan Malaysia dan Kalimantan Barat. Kemudian di dalam perencanaan pembangunan kita di Provinsi Kepri, kita mengenal dengan dual track yang kita terapkan di Provinsi Kepri, yaitu dengan kebijakan Pre-Trade Zone Batam Bintan Karimun, atau yang lebih kita kenal dengan FTZ BBKT atau Batam Bintan Karimun dan Tanjung Pinang. Kemudian untuk di luar Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, kita mengenal dengan kebijakan pembangunan di Natuna, Anambas, dan Lingga. Untuk wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, pelaksanaan pembangunannya orientasinya adalah pengembangan industri, sedangkan di Natuna, Anambas, dan Lingga kita sesuaikan dengan potensi dan kondisi di daerah Natuna, Anambas, dan Lingga. Untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk Batam, di dalam konsep kebijakan pembangunan kita menjadi pusat industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Oleh karena itu di Batam beberapa pendukung untuk menjadi pusat industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Kita di Batam sudah menetapkan kawasan ekonomi khusus Rempang dan Galang. Kemudian adanya pemerintahan di Kota Batam, yaitu
di samping pemerintah Kota Batam sebagai pengendali pemerintahan, juga ada Badan Pengelola Kawasan Batam yang mempunyai kewenangan untuk percepatan pembangunan industri di Kota Batam, dan kemudian rencana kita akan membangun jembatan Batam dan Bintan. Kemudian di Bintan sendiri akan menjadi pusat pariwisata, perdagangan, pertanian, dan hasil tambang yang sudah kita kenal bahwa di Bintan ini menjadi kawasan wisata internasional, yaitu kawasan Lagoy di Bintan. Kemudian juga kawasan ekonomi industri pengolahan dan kawasan ekonomi kawasan pariwisata baik di Lagoy maupun kawasan di seputaran pesisir Pulau Bintan. Kemudian Tanjung Pinang. Tanjung Pinang menjadi pusat pemerintahan, ibu kota provinsi, Provinsi Kepulauan Riau. Akan tentunya Tanjung Pinang akan menjadi pusat pelayanan, kemudian daerah pertumbuhan baru, maupun juga menjadi kawasan pariwisata. Kenapa menjadi pariwisata? Di Tanjung Pinang juga terdapat salah satu pulau yang sudah terkenal, yaitu Pulau Penyengat sebagai wisata sejarah maupun wisata religius. Kemudian di Tanjung Pinang kita sudah merencanakan dan sedang membangun jalan lingkar dari Tanjung Pinang dan Bintan. Kemudian kita sudah mempersiapkan sebagai rumah sakit rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan. Kemudian telah kita bangun bandara internasional di Tanjung Pinang sebagai pusat pemerintahan, yaitu Bandara Raja Haji Fisabilillah. Kemudian kita juga sudah membangun pelabuhan internasional Tanjung Moco di Pulau Bintan. Kemudian di Karimun, kita tetapkan menjadi pusat industri manufaktur dan juga cadangan energi nasional. Dan di Karimun, kebijakan kita akan membangun kawasan ekonomi khusus Karimun, terkhusus di Pulau Asam dan Pulau Durian. Kemudian pembangunan pelabuhan internasional Malarko, kemudian kita akan menghubungkan pulau-pulau yang ada di kawasan pulau di seputaran Karimun dan Kundur, yaitu dengan membangun berbagai jembatan antar pulau sebagai konektivitas antar pulau. Kemudian kita akan terus mengembangkan bandara yang ada di Karimun, yaitu Bandara Sungai Bati. Nah, ini konsep kita untuk Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Kemudian di luar Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, khusus untuk Natuna, Anambas, dan Lingga, Natuna itu sudah kita tetapkan dengan kebijakan pusat perikanan, pariwisata, cadangan minyak dan gas nasional. Kemudian juga Natuna akan kita tetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus, yaitu pariwisata, kemudian sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT, kemudian sentra industri migas, dan pusat pertahanan keamanan nasional atau pusat Hankamnas di Natuna. Kemudian Anambas akan menjadi pusat pariwisata dan perikanan, dengan kita bangun kawasan ekonomi khusus pariwisata di Anambas, kemudian menjadikan sentra perikanan budidaya. Kemudian Lingga, kebijakan kita akan menjadi pusat pertanian dan peternakan, sentra ketahanan pangan, dan aksesibilitas jalan di Lingga. Berikutnya, kami akan sampaikan bahwa di dalam RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah kita tahun 2021 yang akan datang, kita sudah menetapkan 5 prioritas kita. Yang pertama adalah pemantapan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Kemudian yang kedua, peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga adalah pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas, sebagaimana yang kita laksanakan seminar pada hari ini. Infrastruktur di sini
baik infrastruktur laut, infrastruktur udara, maupun infrastruktur darat. Yang keempat, peningkatan keunggulan kita di bidang maritim. Dan yang kelima adalah pemantapan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, kita juga sudah menetapkan 7 proyek strategis di Provinsi Kepulauan Riau ke depan. Yang pertama adalah pembangunan jembatan Batam Bintan, menghubungkan antara pusat industri Batam dan pusat industri dan pariwisata di Pulau Bintan. Tadi Bapak Ansar juga sudah menyinggung bahwa jembatan Batam Bintan ini sudah kita rencanakan dan sudah masuk di dalam program nasional. Dan nanti kami akan jelaskan kesiapan kita di daerah. Kemudian yang kedua, kawasan ekonomi khusus Tanjung Sauh, di mana nanti Tanjung Sauh ini akan menjadi pelabuhan kontainer internasional yang berada di Pulau Batam. Kemudian kawasan ekonomi khusus Galang Batang, dan ini sudah operasional dan menjadi kawasan ekonomi yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Bintan, tetapi juga untuk Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian kawasan ekonomi khusus Pulau Asam di Karimun, kemudian pengembangan pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan internasional. Kemudian juga yang keenam, pengembangan dan modernisasi sarana bandara Hang Nadim. Dan yang ketujuh, proyek strategis kita ke depan adalah pembangunan Batam Light Rapid Transit atau LRT. Berikutnya, kami ingin menyampaikan usulan proyek strategis Provinsi Kepulauan Riau beberapa waktu yang lalu, yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah pusat adalah pertama, yaitu usulan prioritas 1 kita, pembangunan jembatan Batam Bintan. Dan ini sudah mendapatkan respon yang baik dari pemerintah pusat, bahkan pembangunan jembatan Batam Bintan ini juga sudah merupakan janji daripada Bapak Presiden Jokowi ketika beliau datang ke Provinsi Kepri, kampanye di Pulau Batam tanggal 6 April 2019 yang lalu, bahwa beliau mengatakan jembatan Batam Bintan akan segera dibangun karena jembatan Batam Bintan ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk Kepri, tetapi juga untuk nasional. Karena Batam merupakan kawasan internasional, kawasan industri, dan juga Bintan merupakan kawasan pariwisata terpadu dan juga kawasan industri di Pulau Bintan. Oleh karena itu, pembangunan jembatan Bintan ini sudah kita persiapkan, baik studi kelayakan atau perencanaan strateginya, kemudian juga sudah kita siapkan detail engineering design-nya, kemudian juga sudah dilakukan review studi kelayakan jembatan Batam Bintan, kemudian juga sudah dilakukan review studi kelayakan jembatan Batam Bintan pada tahun 2019, dan sudah dibahas di DPR RI, di Komisi 5, dan sudah masuk di dalam perencanaan nasional. Mudah-mudahan pembangunan jembatan Batam Bintan ini, walaupun COVID-19, masih bisa tetap dilaksanakan, dibangun oleh pemerintah pusat. Berikutnya yang kedua, usulan prioritas kita saat ini adalah pembangunan flyover di Simpang Kabil Batam untuk mengurai dan mengatasi kemacetan yang terjadi di Batam. Kita sudah persiapkan DED-nya, kemudian juga lahannya sudah tersedia dan sudah tinggal pelaksanaan. Kebutuhan estimasi anggaran yang kita butuhkan untuk pembangunan estimasi untuk flyover di Batam ini yaitu lebih kurang 370 miliar. Tadi saya terlupa, untuk jembatan Batam Bintan itu dibutuhkan dana lebih kurang 7,2 triliun. Yang ketiga, prioritas utama kita ke depan ini yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menyediakan ketersediaan air bersih untuk masyarakat kita,
yang selama ini memang masih dirasakan kurang oleh masyarakat karena memang kita tidak punya sumber daya air yang bersumber dari sungai, tapi kita sumber daya air kita adalah tanda hujan. Oleh karena itu kita membangun embung di samping yang sudah ada embung Kawal, embung Gesek dan Sungai Pulai, maka 2 tahun yang lalu kita mulai sudah selesai kita bangun pada tahun ini, yaitu embung Kawal di Pulau Bintan. Nah, setelah selesainya embung Kawal ini, nanti akan dihubungkan atau interkoneksi dengan embung Sungai Pulai dan embung Gesek, dan insya Allah akan bisa memenuhi kebutuhan air baik di Bintan maupun di Tanjung Pinang. Saat ini yang kita butuhkan adalah sistem spam di IPA-nya atau instalasi pemasangan pipa airnya, dan kita sudah usulkan kepada pemerintah pusat dibutuhkan anggaran lebih kurang 196 miliar. Lanjut, berikutnya kami ingin menyampaikan bagaimana strategi pembangunan infrastruktur kita di Provinsi Kepri, baik infrastruktur darat, kemudian infrastruktur laut, dan infrastruktur udara. Strategi pertama kita adalah peningkatan pembangunan sarana dan prasarana penyeberangan antar kabupaten, kota, dan lintas penyeberangan pada kabupaten yang merupakan pulau-pulau prioritas. Kemudian untuk laut, peningkatan strategi kita adalah peningkatan pembangunan sarana prasarana angkutan laut antar kabupaten kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten atau pulau-pulau prioritas. Sehingga kita di seluruh pulau-pulau, terutama kabupaten, kecamatan, dan desa, sudah harus bisa dihubungkan dengan berbagai moda angkutan laut. Sehingga kita membangun pelabuhan-pelabuhan laut, kemudian juga kita membangun moda angkutan laut, baik kapal, feri, baik yang perintis maupun yang bersifat kapal cepat. Kemudian strategi kita di infrastruktur udara, bagaimana kita melakukan peningkatan dan pengembangan bandar udara. Sekarang ini kita sudah membangun di 7 kabupaten kota ini. Di Tanjung Pinang sudah ada Bandara Raja Haji Fisabilillah, di Batam ada Bandara Hang Nadim, kemudian di Bintan saat ini kita sudah merencanakan pembangunan bandar udara di Lobam. Kemudian di Ranai sudah ada bandara di Natuna, kemudian di Anambas sudah selesai kita bangun bandara di Padang Melang, Letung, dan sudah operasional. Kemudian di Lingga juga kita terus tingkatkan, yaitu bandara di Dabu Singkep. Bahkan di salah satu pulau yang menurut kita prioritas harus dibangun dalam rangka interkoneksi dan konektivitas ini, yaitu di Tambelan. Di Tambelan juga kita sudah selesai membangun bandara perintis di Tambelan. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan 2 bait pantun untuk penutupan materi yang saya sampaikan. Sungguh masam si jeruk purut, tumbuh dekat si pohon jambu. Semoga kebijakan pembangunan dapat terwujud agar Provinsi Kepri bertambah maju. Ambil jarum dalam jerami, jarum bersanding si benang putih. Sampai di sini paparan kami, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Narudin untuk paparan program dan strateginya sangat komprehensif ya. Saya rasa nanti bakal banyak pertanyaan-pertanyaan nih menarik terkait dengan rencana-rencana program yang akan dilakukan oleh Bapeda Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, kita lanjut ke narasumber terakhir kita, yaitu Bapak Dr. Hendrikus Andi Simarmata, Ketua Umum IAP Indonesia. Bapak Andi selain berprofesi sebagai praktisi perencana kota dan wilayah,
Beliau juga merupakan staf pengajar di program Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia. Pada kesempatan hari ini mungkin kita ingin mendengarkan nih dari Pak Andi bagaimana membangun infrastruktur berketahanan, resilience di wilayah Kepulauan Riau. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Andi kami persilakan Pak waktunya. Terima kasih Pak No. Senang sekali bisa bergabung lagi di acara IAP Kepri. Pak Ansar yang saya hormati dan Pak Naharudin yang juga tadi sudah berbicara banyak mengenai rencana pembangunan di Kepulauan Riau yang saya hormati, Robi Ketua IAP Kepri dan Kepri dan tentunya juga moderator Albanto ya. Saya mungkin langsung saja pada materi saya. Ini ada yang bocor ya? Oke. Bisa di-mute dulu. Di-mute dulu audiensnya. Oke. Halo. Halo. Bisa ditolong di-mute untuk audiensnya? Tolong. Ya. Mungkin saya langsung saja, tapi mudah-mudahan terdengar dengan baik. Ya. Jadi hari ini saya ingin merespon tadi bagaimana pemerintah pusat dan Pak Ansar juga sudah menggambarkan tantangan ke depan membangun halo ya. Untuk merencanakan pembangunan di era COVID dan pasca COVID nantinya. Tentu saja pemerintah daerah akan maupun pusat khususnya juga akan mengalami berbagai kendala untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Apalagi kita yang sekarang membahas tentang daerah kepulauan yang secara natural dia memiliki berbagai kekasan yang harus bisa dioptimasi. Bagaimana kekasan itu, keunikan itu tetap menjadi benefit bagi pembangunan khususnya nanti untuk ke masyarakat. Jadi poin saya pada pagi ini saya ingin masuk pada dua hal. Jadi bagaimana kita sebenarnya bisa mengoptimalkan yang masih sangat baru sekitar 5-10 tahun ini diskursusnya mengenai blue economy. Jadi kita sebagai daerah kepulauan dan juga kita sebagai negara kepulauan, karena 2/3 kita adalah laut, Kepri tadi disampaikan oleh Bapak Kapabilit Bank itu sekitar 95% bahkan areanya laut. Jadi sebenarnya bagaimana kita mencoba mendiskusikan orientasi pembangunan wilayah kepulauan ini berbasis laut, gitu. Karena laut juga akan memberikan banyak sekali opportunity untuk itu. Tetapi memang ada kendala, memang ada gap yang harus kita isi, yaitu gap teknologi. Nah, nanti teknologinya sudah terisi, baru kita bicara ke infrastruktur. Lalu yang kedua, bagaimana sebenarnya resiko-resiko baik secara alamiah maupun yang di-create atau dipicu oleh tindakan atau respon manusia seperti bencana kesehatan saat ini, bisa juga kita tangani, bisa juga diminimalisir resikonya terhadap masyarakat kita. Nah, jadi itu dua hal yang ingin saya bicarakan siang ini. Mostly atau sebagian besar apa yang saya paparkan ini adalah kristalisasi dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman riset maupun konsultansi saya di berbagai tempat gitu ya, dan juga ada berbagai network internasional yang juga nanti mudah-mudahan November nanti kita bisa bawa ke Kepri, kita bikin conference khusus untuk millennial planner nanti di sana. Bagaimana sebenarnya ke depan itu laut itu adalah masa depan. Nah, berbagai pendekatan sebenarnya sudah ada, tinggal sekarang bagaimana mengadopsi itu, tapi tetap melihat kekuatan masyarakat lokal maupun
wilayah kepulauan kita itu sendiri. Nah, jadi to adopt, but also to adapt. Jadi adopsi, tapi juga kita harus mengadaptasikan dengan karakteristik setempat. Nah, ini saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali Kepulauan Riau itu yang memiliki potensi menjadi kota maritim atau berbasis dengan industri maritim. Dan laut itu adalah laboratorium hidup untuk ke depan, gitu ya, untuk masa depan kita. Nah, indikator Maritime City itu sangat mudah sebenarnya. Kita bisa lihat kalau negara-negara maju di Skandinavia, Swedia, kalau Bapak Ibu lihat di Norway, di Norwegia itu, orang yang maju, orang yang taraf ekonominya meningkat, itu bukan diukur dari mobil ya. Kalau kita lihat di sosial media itu kan banyak sekali artis, wah kalau mobilnya makin tinggi, levelnya itu makin makmur. Kalau di sana karena dia negara maritim, maka ukuran kemajuannya adalah apakah dia punya kanu itu perahu kecil untuk dia exercise, atau dia kemudian punya yacht yang lebih ekspensif, atau dia bisa berwisata dengan cruise 2 kali atau 1 kali setahun. Jadi ciri kemakmurannya bisa diukur dari bagaimana laut itu bukan menjadi bagian belakang, tapi juga menjadi center atau pusat dari pembangunan itu sendiri. Nah, untuk memulai itu, maka harus ada pemahaman yang sama dulu. Bagaimana melihat kepulauan itu. Nah, ini saya kutip dari guru besar UI, yang juga adalah kolega saya di sini, Pak Abimanyu Alamsyah, bahwa sebenarnya kalau melihat pulau kecil, harus melihat juga dari gugusan pulaunya dan geofisik pendukungnya. Jadi penampangnya yang tidak kelihatan, kalau Bapak Ibu mungkin sering lihat iceberg gitu, yang di atas permukaan laut kelihatan ada lapisan esnya, tapi di bawahnya sebenarnya ada fondasinya. Nah, itu yang harus penting untuk dilihat. Jadi sebenarnya ketika misalnya rumus pembagian DAU di Indonesia gitu ya, dengan penduduk dan luas wilayah daratan, sebenarnya ketika kita mendefinisikan daratan pulau kecil, apakah pulaunya yang seperti kita lihat warna hijau ini, atau penampang geofisiknya? Karena hijau itu akan bisa hilang kalau penampangnya tereksploitasi dengan cara yang tidak tepat. Nah, itu poin pertama dulu ya. Jadi memahami bahwa untuk membangun wilayah kepulauan itu tidak harus membangun di daratnya atau di pulaunya, tapi juga melihat lautnya. Yang kedua, ketika kita melihat laut, laut juga memiliki lapisan. Ada lapisan di atas yang disebut epipelagik, ini dari Pak Rohmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan juga, dan juga ada yang lapisannya bisa mungkin sampai pelagik. Artinya di situ ikan-ikan besar, ikan-ikan yang mungkin dengan teknologi tertentu baru bisa kita exploit. Nah, ini yang kemudian kemajuan industri perikanan kita sangat tergantung dari riset dan teknologi pada kapal-kapal. Jadi sangat heran kalau misalnya kalau bandingkan statistik saja, misalnya di satu provinsi atau daerah kepulauan, kalau jumlah mobil lebih banyak daripada jumlah perahu atau kapal nelayan atau kapal angkutan. Karena itu menunjukkan bahwa orientasi masyarakatnya adalah ke darat. Nah, mungkin itu PR-PR bagi IAP Kepri untuk melihat sejauh apa sebenarnya mindset dari pembangunan itu sendiri, baik pemerintah daerahnya maupun masyarakatnya, untuk melihat laut itu sebagai center dari pembangunan. Nah, Blue Economy sendiri menawarkan sebenarnya ada satu pendekatan bahwa laut itu memberikan banyak sekali sumber daya alam. Bisa ikan tadi, atau budidaya ikan tangkap atau budidaya ikan, atau juga energi yang bisa berasal dari laut, atau juga industri farmasi, karena ada marine bio teknologi yang sudah berkembang pesat, ada maritim transport, ada kapal-kapal kecil sampai kapal besar, dan juga pariwisata pastinya ya. Jadi bagaimana itu menjadi sektor andalan dari si provinsi atau daerah kabupaten kepulauan itu. Tetapi untuk sampai ke situ perlu berbagai intervensi. Tidak hanya intervensi infrastruktur, tapi juga teknologi
yang melekat pada infrastruktur itu. Jadi kalau bangun jalan, mungkin bukan jalan aspal, tapi jalan yang mengkonekkan, tadi seperti disampaikan jembatan gitu, jalan kayu, jembatan kayu, atau jalan kayu yang memang lebih sensitif dengan ekosistem pesisir itu sendiri. Nah, itu yang harusnya menjadi standar, kita harus mengembangkan standar dan menjadikan semacam bakuan kalau mau membangun di kepulauan itu agak berbeda dengan pulau besar. Nah, potensi blue carbon di Indonesia sendiri cukup banyak untuk kita bisa ikut dalam perdagangan karbon misalnya. Jadi itu ada disebut dengan blue carbon. Jadi di laut itu juga merupakan sequestration untuk karbon. Jadi dia bisa menyimpan karbon. Dan itu yang bisa dijadikan aset untuk stock taking. Jadi di beberapa contoh misalnya yang di bawah ini, ada Project Yokohama, itu dia membangun Blue Carbon City dengan menggabungkan karbon terestrial, yang terutama nanti karbon yang hutan atau rawa atau peatland, dengan karbon yang dari laut. Dan itu kemudian dia coba hitung, sehingga kemudian dia punya neraca. Kalau kayak kita di bank itu punya saldo gitu ya, mana kredit, mana debit. Nah itu yang kemudian menjadi aset mereka. Jadi membangun itu tidak harus dengan uang negara atau dengan APBD, tapi bagaimana kita bisa memvaluasi karbon misalnya, dan valuasi ekonomi yang lain untuk kita jadikan dasar negosiasi kita kepada pihak-pihak investor. Investor di sini tidak hanya industri ekstraktif ya, seperti investor tambang atau investor kebun besar, tapi juga investor-investor wisata bahari, ada investor juga untuk green development seperti ini. Renewable energy juga sudah banyak investornya, walaupun masih solar panel, tapi juga akan banyak sekali untuk menangani untuk gelombang laut dan seterusnya. Nah ini yang harusnya riset-riset dan development-nya wilayah kepulauan bisa diarahkan ke sana. Bukan hanya beban provinsi, tapi juga beban di pusat, di nasional. Jadi mudah-mudahan ada Pak Ansar di sini bahwa BRIN kita, Badan Riset Inovasi kita itu harusnya mendorong ini, gitu. Bukan lagi hanya berorientasi pada industri ekstraktif dan seterusnya. Di sisi perumahan misalnya ya, ada 10 tipologi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat hampir semua di tipologi nomor 1. Walaupun dia rawa, walaupun di tepi pantai, uruk saja, ditimbun, baru dibangun. Bisa landed, bisa agak stilt atau agak panggung. Padahal perkembangan teknologi perumahan itu secara local wisdom-nya ada di masyarakat Bajo, bahkan juga saya pernah lihat di sekitar pulau agak ke atas ke Anambas misalnya. Itu juga ada teman-teman yang sudah stilt house, sudah rumah panggung. Bahkan untuk di sungai, masyarakat sungai Indonesia juga sudah ada yang floating. Tetapi tidak ada riset yang mendorong atau peningkatan dari resiliensi dari rumah-rumah ini. Ada pilot strategisnya PU di Tambak Lorok Semarang, tapi itu pun baru stop sampai rumah dan jembatan apung. Nah, kita harusnya lebih banyak lagi investasi pusat maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bekerja sama dengan vendor-vendor untuk material dan teknologinya untuk bisa mengembangkan ini. Nah, lalu berikutnya mungkin secara cepat juga ada bagaimana mengkaitkan semua hubungan dari sektor ekonomi tersebut ke dalam satu sistem pembangunan. Jadi laut itu bukan menjadi bagian pelengkap, tapi memang laut itu menjadi orientasi dari pembangunan. Sehingga semua kegiatan di darat itu bermuara dan bersumber dari laut. Kalau sekarang kan banyak sekali isunya marine plastik gitu ya, jadi sampah banyak ditemukan di laut karena memang laut belum dijadikan sebagai pusat orientasi. Dan ini ada satu ilustrasi yang saya sangat senang, bagaimana dari ini bukan dari expert tapi dari komunitas nelayan setempat ya dari Kanada, bagaimana mereka menggambarkan pemahaman mereka tentang rencana tata ruang kelautan atau marine spatial planning. Bagaimana mereka dari bottom up ya, dari bawah mereka ingin mendevelop berbagai kegiatan ekonomi berdasarkan pengetahuan lokal mereka. Nah, ini juga yang terakhir beyond land, jadi sea-based infrastructure. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ada pesawat amfibi, kita mungkin masih sedikit punya pesawat-pesawat yang seperti ini.
Padahal kita banyak negara kepulauan. Kita juga mungkin masih sedikit melihat ada jaringan jalan yang bagus seperti di Malibu ini, yang hamparannya bukan rumah penduduk atau bukan rawa, tapi hamparan landscape dan seascape dari laut itu sendiri. Kita masih jarang lihat resto apung ya, kecuali di perairan tawar ya. Dan juga bagaimana kapal-kapal kita didesain untuk bisa melihat keanekaragaman bawah laut. Kita juga masih belum melihat rumah di atas laut itu sebagai rumah yang eksotik, rumah kelas menengah atas. Hampir semua rumah-rumah panggung ini adalah identik dengan permukiman kumuh dan seterusnya. Padahal sekali lagi tidak selalu demikian, asalkan arsitek, planner, engineers mau meriset dan mau mengembangkan berbagai prototyping untuk ini. Ini sekarang tinggal politik pembangunannya, politik risetnya, mau ke sini atau tidak, supaya kita tidak terlalu tertinggal dengan yang lain. Nah, saya mungkin secara cepat, ini ada beberapa resiko yang harus dilihat oleh teman-teman di kepulauan. Pertama adalah resiko dari bentuk alamnya sendiri. Jadi ada pulau mikro, pulau kecil, itu bagaimana sensitif sekali dengan dinamika laut, belum lagi nanti ditambah dengan perubahan iklim, belum lagi kalau dia memang berada pada satu lapisan geologik yang tidak stabil. Nah, sehingga itu menjadi kunci untuk mengetahui sebenarnya sestabil apa secara fisiknya. Kemudian dari Kepri juga saya pernah studi di tahun 2011, hampir 10 tahun yang lalu ya, itu bagaimana ekor dari badai tropis Laut Cina Selatan juga mempengaruhi berbagai aktivitas gelombang sehingga kemudian bisa mendorong adanya satu ekstrim satu Kepri gitu. Masih dari salah satu warga yang kita wawancara pada saat itu. Di Kepri juga sudah ada berbagai peta risiko, tapi bagaimana mengadaptasikannya gitu ya. Jadi tidak mungkin rumah-rumah non atau semi permanen bisa survive kalau tidak ada satu pendekatan ke ruangan yang lebih sensitif terhadap alam itu ya. Jadi kita harus mendefinisikan kalau dia warna merah berarti harus ada satu treatment zona untuk kawasan-kawasan itu supaya dia tidak suffer seperti ini. Nah, lalu juga ada banyak ini contoh misalnya di Jawa Tengah, bagaimana satu kawasan yang tadinya daratan kemudian menjadi lautan gitu ya. Karena tadi tidak memperhitungkan betapa cepatnya naiknya permukaan air laut, baik secara slow onset maupun juga gelombang pasang atau tidal rock yang ada di Jakarta. Ini juga beberapa kasus pembangunan infrastruktur yang salah hitung, sehingga harus dibongkar karena ada pelebaran dan selanjutnya. Ini juga salah satu contoh bagaimana orang yang hidupnya di laut dipaksa pindah ke darat, kemudian setelah tinggal di darat dia pindah lagi ke laut gitu ya. Dan kalaupun ini dijadikan tanggul itu sebagai pembatas, ternyata mereka tinggalnya malah di luar dari tanggul itu. Nah, jadi ini beberapa failure dari infrastruktur. Sehingga kita juga bisa mendorong harusnya adanya pengembangan infrastruktur yang berbasis alam. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ada konsep urban nature yang sudah lama dikembangkan, bahkan saat ini akan dijadikan salah satu prinsip pengembangan ibu kota negara yang baru. Bagaimana sebenarnya kota itu justru bukan mengkooptasi landscape, tapi juga bagaimana dia berdampingan. Kalau kita lihat infrastrukturnya, itu harmonis lah dengan apa lanskap alam itu. Bahkan untuk coastal defense juga yang kita pakai, misalnya coil roll ini adalah serabut ijuk gitu ya kalau di kita. Bagaimana itu bisa menjadi juga penahan, tidak harus sampah plastik, tidak harus beton, sehingga Kementerian PU, Dinas PU bisa untuk merevisit atau meninjau kembali bagaimana harusnya pembangunan infrastruktur yang tepat. Tentunya harus dihitung juga kekuatan dari gelombang pasang dan rata-rata naiknya per tahunnya. Di bawah juga bagaimana struktur kayu juga bisa membantu untuk menahan dari adanya potensi erosi. Untuk connecting places, jadi ada yang di atas untuk bagaimana orang bisa berjalan dan bagaimana orang bisa terhubungkan dengan satu konsep jalan panggung ya dari bahan kayu. Nah, jadi ini salah satu contoh juga bagaimana risiko kekeringan ya. Saya kutip dari tahun 2019 bagaimana salah satu LSM untuk menetapkan bencana kekeringan gitu. Jadi ini
persoalan-persoalan musiman ini. Jadi pada musim tertentu itu juga menjadi PR besar bagaimana bisa menyiapkan satu strategi adaptasi untuk ke sana. Ini salah satu contoh yang kami kaji dengan analisis tersebut yang ini. Jadi potensi kekeringan kami coba hitung waktu itu, ada rumusnya hazard dengan sensitivity dengan adaptive capacity. Jadi ketemulah waktu itu di Lingga misalnya ada luas sekitar ini, sektor yang terkena ini, penduduk yang terpapar ini, sehingga estimasi kerugiannya sekian juta rupiah. Jadi itu memberikan satu argumentasi pemerintah daerah untuk melakukan program pembangunan infrastruktur untuk melindungi daerah tersebut kepada teman-teman di DPRD gitu. Karena kalau tidak ada hitung-hitungan ekonomi, maka saya bisa membayangkan pembahasan anggaran itu di DPR dan maupun di DPRD untuk satu program pasti akan berdebat panjang gitu ya. Padahal kalau kita punya satu informasi bahwa kalau ini tidak segera kekeringan ini diantisipasi, kamu bisa rugi sekian miliar, kamu bisa rugi sekian ini. Masyarakat yang kita terdampak sekian ribu orang. Nah, itu yang harusnya menjadi argumentasi kita. Ini mendorong kita juga menjadi science-based policy. IAP di pusat juga mendorong adanya integrasi penguatan rencana tata ruang kita agar bisa lebih sensitif dengan berbagai fenomena perubahan iklim dan kebencanaan. Lalu ini saya terakhir merespon untuk health risk, ini juga pernah saya sampaikan waktu di acara IAP Sulawesi Utara, bahwa kalau yang merah-merah ini adalah provinsi kepulauan, maka mostly sebenarnya kita tidak terlalu tinggi seperti provinsi pulau besar yang mostly adalah perkotaan. Tetapi kalau kita lihat di sini masih relatif kecil, tetapi bagaimana penanganannya itu yang menjadi beda karena mereka yang di besar sangat connected, sementara kita kalau pulau kecil tidak terlalu tinggi konektivitasnya. Nah, makanya hal yang harus diperhatikan adalah pertama gelombang ancaman yang pertama itu adalah kesehatan. Jadi kita harus segera memperkuat logistik, supply demand, akibat nanti sepinya kiriman barang dari luar maupun kita keluar, dari luar ke dalam maupun dari dalam keluar. Dan itu juga harus adanya satu upaya besar untuk menyediakan alat tes kepada populasi yang kita duga ter-affected virus corona ya. Nah, nanti tahun depan ada second wave, yaitu ekonomi. Mungkin sekarang sudah kita rasakan beberapa sektor sudah sinking karena adanya persoalan ini, ekonomi ini. Tetapi yang pasti kita bisa petakan nanti ada yang tinggi itu ada di retail, di pesawat, industri pesawat, dan juga tourism. Nah, ini beberapa negara kepulauan kecil seperti di Karibia itu sudah banyak studinya bagaimana mereka loss sampai 20-30% ya untuk ekonomi wisata. Nah, lalu setelah kita mau recover di sini, jadi RPJMD mungkin bisa ditinjau kembali, tapi menyusun RKP 2021 itu sangat-sangat krusial. Jangan sampai kita terlalu panjang karena kita salah prioritas, akhirnya semakin panjang krisisnya. Makanya kemudian di situ sangat penting nanti ada webinar dari IAP juga bersama nanti dengan Apexi dan Apkasi juga dengan Kemendagri untuk bagaimana RPJMD itu bisa disusun secara lebih responsif terhadap potensi ini. Nah, saya kira itu yang gelombang ketiga yang paling terakhir bagi dan juga potensi ekonomi laut yang bisa harusnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah kepulauan ini untuk mereorientasi pembangunannya. Tapi sekali lagi gap-nya adalah satu itu masalah teknologi dan satu juga masalah bagaimana investor grup itu harus berubah. Karena tidak lagi kita bisa mengandalkan industri yang ekstraktif, tapi juga mencari investor di sektor pariwisata bahari, di sektor energi baru dan terbarukan, itu juga yang menjadi penting. Jadi tahapannya mungkin yang bisa kita rekomendasikan, satu mungkin memperkuat ketangguhan dari supply chain yang ada,
terutama nanti dari sistem logistiknya, dan juga layanan medisnya harus kita tingkatkan, paramedik maupun mediknya ya. Jadi bagaimana itu sistemnya sudah terprogram dengan lebih baik lagi. Yang tahap kedua mungkin tadi memusatkan Ocean Economic itu sebagai basis dari pembangunan, jadi melalui RPJMD maupun melalui RKP-RKP. Artinya di sini Ocean Economic bukan berarti anggarannya banyak di KKP atau di DKP, tapi bagaimana orientasi infrastruktur PU, infrastruktur perhubungan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut ini gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah bagaimana kita mencoba mengembangkan konektivitas lebih jauh lagi, lebih keluar, terutama terhadap industri-industri maritim supaya bisa tumbuh. Nah, ini jangan hanya tergantung sama Batam, tapi bagaimana Batam juga bisa memberikan efek positif kepada pulau-pulau kecil yang lain. Nah, terakhir tentu saja adalah penggunaan teknologi, karena Bapak Ibu sudah tahu mungkin ada satu buku yang menarik namanya Super Hub. Super Hub itu adalah menganalogikan bagaimana network dari finansial itu sekarang menjadi driver dari pembangunan wilayah. Jadi dulu kan teori kita yang kita belajar di planologi, ada investasi terhadap satu kawasan dengan menambahkan infrastruktur fisik, sehingga kemudian menarik minat investor untuk mengembangkan industri di sana, sehingga kemudian industri menjadi pusat pertumbuhan, mendorong pengembangan di kawasan sekitarnya. Sekarang sudah berubah, shifting kepada bagaimana orang-orang yang memiliki akses modal, finansial teknologi, fintech, mungkin kalau teman-teman tahu ada Alibaba dengan Alipay-nya gitu ya, mungkin ada Warren Buffett, itu ada dua yang paling besar, mereka kemudian bisa mendikte kemana para investor yang bergantung pada finansial mereka, finansial teknologi mereka, untuk mengembangkan satu kawasan. Dulu kita sempat belajar namanya foodless industry, foodless economy, jadi pabriknya di Thailand, tapi suku cadangnya ada di, misalnya ada di Jakarta, ada di Tangerang gitu ya, jadi lintas negara. Sekarang fintech itu bahkan sudah lebih jauh dari situ, bagaimana dia juga bisa mengatur investasi itu sendiri. Nah, Super Hub ini mungkin di pusat di Kemenko Perekonomian juga sedang dibahas bagaimana implikasinya terhadap perencanaan pembangunan kita. Saya rasa itu, mohon maaf kalau terlalu cepat karena saya khawatir kita nggak punya waktu untuk diskusi, padahal saya ingin sekali untuk kita bisa berinteraksi lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Andi. Sangat menarik ya paparannya, nanti akan berkembang. Banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi alhamdulillah ketiga narasumber telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Alpano, saya boleh satu pantun karena saya iya, silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Tapi mohon maaf, jangan diejek karena memang saya belum terbiasa. Jadi buah nangka, buah rambutan, makan malam dengan si putri, membangun kota kepulauan berkelanjutan, jangan sekali-sekali tinggalkan IAP Kepri, gitu kira-kira. Mantap, keren Pak. Terima kasih Pak Andi, pantunnya keren banget. Jadi ya alhamdulillah sudah selesai semua paparan dari para narasumber. Jadi ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di forum meeting, chat. Tentunya karena keterbatasan waktu, maka mohon maaf kami akan memilih hanya beberapa pertanyaan saja untuk dibacakan dan dijawab oleh para narasumber. Mungkin pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Pak Ansar Ahmad. Pak Ansar, masih online Pak? Izin Pak Ansar? Halo? Ya, Assalamualaikum. Ya, makasih Pak Ansar. Ini ada pertanyaan dari Tanjung Pinang Busan Sinar ini terkait program pembangunan infrastruktur pedesaan sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi masyarakat bila dikaitkan dengan konsep pengembangan wilayah provinsi Kepri, yaitu Natuna, Anambas, dan Lingga. Wilayah mana yang perlu penanganan pembangunan prioritas dari beberapa wilayah tadi yang disebutkan. Terus juga ini ada juga dari Pak Joni Surya, peningkatan jumlah pelayaran antar pulau apa tidak masuk ke dalam program strategis di Kepri. Silakan Pak, mungkin dua pertanyaan dulu. Terima kasih. Pertama Ibu Samsinar, saya kira semua di wilayah kepulauan di Kepri itu prioritasnya sama gitu ya. Karena masing-masing memang masih sangat membutuhkan infrastruktur penunjang di kepulauannya masing-masing.
kita di Komisi 5 itu, kebetulan mitra kerja kita itu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, termasuk Kementerian Desa di situ. Nah, kita masing-masing juga kan punya indeks kebutuhan masing-masing infrastruktur di pedesaan itu. Dan saya kebetulan juga kita diberikan masing-masing anggota DPR itu ada anggaran aspirasi infrastruktur di pedesaan. Nah, kita memang lebih banyak memprioritaskan di kawasan-kawasan yang masih minim, seperti jalan-jalan penghubung desa, jembatan-jembatan gantung, irigasi di pedesaan, sarana-prasarana perkotaan di wilayah-wilayah pulau. Dan kalau bicara prioritas, ya saya kira semuanya sama prioritasnya. Dan kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Kalau kita bicara infrastruktur, sebenarnya yang masih relatif minim itu salah satunya adalah Lingga. Kemudian Anambas kemarin kita dorong sarana penghubung itu melalui jalan-jalan nasional, jalan-jalan penghubung daerah yang lain. Nah, Lingga memang kita fokuskan karena selain wilayahnya juga pulau-pulaunya cukup banyak, infrastrukturnya masih terbatas, maka memang kita lebih banyak kemarin memprioritaskan ke Lingga. Kalau berbicara integrasi, itu tentunya termasuk kebutuhan-kebutuhan sarana pelayaran seperti kapal, ya. Bahkan kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana di darat di situ juga menjadi perhatian kita. Termasuk juga seperti yang disampaikan oleh Pak Hendrikus tadi, kita sekarang sedang mendorong memperbanyak sarana prasarana perhubungan udara dengan model tidak bandara biasa di daratan, tapi lebih banyak untuk pesawat-pesawat Albatros itu. Hanya problemnya memang persoalan izinnya tidak mudah. Itu problem yang kita hadapi sekarang. Mungkin karena pulau-pulau terpencil, pulau-pulau yang jauh yang harus kita bangun sarana transportasi terintegrasi, khusus untuk pesawat-pesawat terbang yang sifatnya seperti itu terkait mungkin dengan security pengamanan negara. Itu yang memang terus kita bahas. Bahkan kesulitan kita untuk menambah length of stay turis yang ke kawasan Kepri untuk kita akses ke pulau-pulau kecil melalui pesawat-pesawat air seperti itu, persoalannya sampai hari ini juga persoalan izin yang masih susah sekali. Nah, itu nanti yang perlu mungkin kita dorong. Saya apresiasi tadi Pak Hendrikus, saya kira memang masih banyak sekali riset-riset yang harus kita kerjasamakan, kita buat di Kepri itu supaya pembangunan ke depan ini lebih terarah. Kita awalnya kemarin masih merubah cara berpikir masyarakat di pesisir, masih yang selama ini menganggap laut itu tempat pembuangan bagi mereka. Sehingga hampir semua rumah-rumah yang mereka bangun di pinggir laut itu berandanya di darat, dapur dan pembuangannya di laut. Nah, kita sudah mulai kemarin ribuan bersama pemerintah provinsi, Pak Nahar. Kita merehabilitasi, membangun kembali, mengelompokkan kelompok-kelompok masyarakat dalam satu komplek-komplek di pesisir itu dengan orientasi yang berbeda. Kita rubah polanya, rumah mereka semua menghadap ke laut, dan pembuangannya justru ke darat, dan yang tetap di laut pun kita kembangkan yang namanya WC-WC komunal itu secara masif gitu, agar supaya laut itu memang jadi potensi besar. Saya sepakat ke depan kalau Kepri ini memang mesti kita studi secara serius bersama agar bicara sustainability pembangunan di Kepri ini orientasi kita untuk kekayaan kita di laut. Jadi itu mungkin, dan kita setiap RDP kita selalu bicara juga persoalan-persoalan kepulauan. Hanya sampai saat ini memang Pak kita masih belum berhasil, tapi sudah masuk prolegnas terkait undang-undang kepulauan itu. Mudah-mudahan kalau undang-undang itu memang terrealisasi Pak, kita punya payung yang kuat secara khusus untuk mendorong agar kita bisa membangun ini secara baik.
Bahkan pemerintah provinsi sampai hari ini pun masih belum tuntas ya Pak Nahar ya, terkait dengan RT ZWP2K itu. Padahal itu memang satu hal yang sangat penting supaya kita punya guidance mana kawasan konservasi, kita komitmen itu konservasi, mana kawasan-kawasan ekonomi, kita dorong untuk kawasan ekonomi, dan mana kawasan-kawasan peruntukan lainnya, agar supaya ada kepastian kita tidak membangun kawasan pesisir itu atas dasar kepentingan, tapi atas dasar kemanfaatannya secara ekonomis dan sustainability. Saya kira itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih Pak Ansar. Saya rasa sambutan baik ya nanti kerjasama nanti antara pemerintah daerah, pusat dan juga IAP, terutama terkait dengan program dan rencana tadi terkait kepulauan. Mungkin akan kita follow up lagi nih bersama Pak Ketum Andi kerjasama ke depannya. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Pak Naharudin. Pak Nahar masih online? Oh ya. Ini pertanyaan dari Pak Sahril, dosen di Stisipol Raja Haji, Tanjung Pinang. Beliau bertanya bagaimana persoalan normalisasi transportasi antar pulau, terutama di wilayah-wilayah yang belum dapat terjangkau dari PELNI maupun konsorsium pelayaran swasta. Apakah pada tahun ini atau pada 2021 ada usulan dari Pemprov atau menjembatani hal ini, Pak? Beliau juga menyarankan mungkin bisa membuat perencanaan berkenan dengan resilient regional strategi untuk dapat dikerjakan bersama IAP Kepri. Ini saran dari Pak Sahril juga nih. Terus juga yang kedua ini ada pertanyaan juga untuk Pak Naharudin sekaligus aja. Dari Pak Suryadi Tanjung Pinang, sejauh ini apakah ada program kegiatan yang khusus menginventarisir UMKM untuk recovery COVID, Pak? Yang kedua pertanyaan dari Pak Suryadi juga, kegiatan refocusing untuk pemulihan ekonomi, apa-apa aja yang sudah dijalankan? Ada tidak kegiatan pelatihan untuk masyarakat seperti peningkatan omset UMKM dengan metode penjualan daring, pelatihan, mengolah makanan dan sebagainya? Mungkin itu dulu Pak, 3 pertanyaan dulu. Silakan untuk bisa direspon Pak. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Sahril dan sahabat saya Pak Suryadi. Menyangkut tentang normalisasi transportasi, kita dari pemerintah provinsi sudah berupaya dengan maksimal kebijakan kita untuk bisa menghubungkan seluruh wilayah-wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu memang kita dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kita mengatasi keterisolasian ini memang dengan meningkatkan konektivitas, terutama perhubungan transportasi laut. Di seluruh kabupaten kota, di seluruh kecamatan itu kita sudah berupaya bersama-sama, baik yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Tentunya kalau di darat kita mengenal terminal, kalau kita di kepulauan ini tentunya pelabuhan, yaitu pelabuhan di seluruh kabupaten kota, kemudian di seluruh kecamatan, dan bahkan di seluruh desa-desa, untuk bisa sandar kapal atau feri, atau alat-alat transportasi lautnya, baik yang dimiliki perusahaan, kemudian juga dimiliki masyarakat sendiri. Nah, alhamdulillah, kemajuan perkembangan terakhir ini, kalau dulu kita hanya mengenal dengan kapal perintis 14 hari dari ibu kota pemerintahan ke utara, paling utara itu ke Natuna, sekarang kita bisa tempuh dengan 9 jam. Cuma memang Kepulauan Riau ini punya handicap untuk transportasi laut. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua kita, Pak Hendrikus Simarmata, di Kepulauan Riau ini kita mengenal ada musim. Jadi ada 3 bulan atau 4 bulan itu yang kita sebut di Kepri ini musim utara. Ketika musim utara pengaruh daripada Laut Cina Selatan ini, atau bukan Laut Cina Selatan kita namakan sekarang, Laut Natuna. Laut Natuna. Jadi itu gelombang laut itu bisa mencapai 4 sampai dengan 6 meter.
Nah, ketika musim utara 4 sama 6 meter ini, maka transportasi laut harus kita sesuaikan. Tidak bisa dengan menggunakan feri yang sudah ada kita buat sekarang ini, atau swasta yang sudah mengoperasionalkan operasional kapal cepat. Nah, operasional kapal cepat ini kalau dengan gelombang 6 meter dia tidak mampu. Maka tetap kita menggunakan kapal besi, ya, yang dengan kemampuan dan tonasenya bisa menempuh dengan gelombang 4 meter atau 6 meter. Nah, tentunya berpengaruh kepada kecepatan. Oleh karena itu, ketika musim utara itu berbagai kapal dan feri itu tidak kita berikan izin untuk berjalan. Tetapi ketika tidak musim utara, sekarang ini yang dulu dalam perjalanan laut itu bisa mencapai 3 hari, sekarang hitungan 8 jam, 9 jam sudah sampai. Kalau antar pulau kita sekarang, misalnya Tanjung Pinang ke Batam, ke Karimun, ke Lingga, ke Anambas, itu sekarang setiap hari dan beberapa jam sudah ada transportasi laut. Nah, ini langkah-langkah dan kebijakan kita di transportasi laut. Tadi juga sudah saya sampaikan, karena kita ini kepulauan, ada beberapa pulau yang memang tidak bisa cepat ditempuh dengan laut, kita akan bangun bandara udara perintis. Contohnya di Tambelan, kita sudah bangun bandara perintis di sana. Kemudian di Letung, di Padang Melang itu juga sudah kita bangun bandara. Jadi kalau dari ibu kota provinsi ke Anambas itu sekarang hitungannya cuma 1 jam 20 menit. Kalau ke Natuna kita sekarang ini 1 jam 25 menit. Kemudian pasca COVID. Nah, ini bicara masalah COVID ini, memang kan ada 3 bidang di dalam percepatan penanganan COVID-19 ini. Pertama, bidang kesehatan. Bagaimana kita mampu menjaga, melayani masyarakat kita, baik yang terkena ataupun yang tidak terkena COVID-19. Kemudian, setelah ini, tentu dampak daripada COVID-19 ini kan terhadap ekonomi, baik mata pencaharian, kondisi ekonomi masyarakat kita, dan yang ketiganya adalah social safety net. Ini sudah diatur di dalam Permendagri nomor 20, ini Mendagri nomor 1, maupun keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 117 maupun 119. Kita di Provinsi Kepri saat ini memang sudah menyusun perencanaan untuk recovery di bidang ekonomi, terutama memang sasaran kita adalah UMKM yang terdampak daripada COVID-19 ini. Dan betul Pak Suryadi, saat ini memang sedang kita inventarisasi melalui instansi terkait dan bersama-sama dengan seluruh kabupaten kota. Nah, yang sedang kita desain sekarang ini sebetulnya berapa kebutuhan anggaran yang perlu kita alokasikan. Dan penganggaran ini tidak bisa hanya dengan APBD provinsi, tidak akan mampu. Makanya kita juga akan meminta bantuan nanti dari APBN, sumber dana dari pusat, kemudian juga 7 kabupaten kota di wilayahnya masing-masing. Nah, nanti tentu pasca COVID-19 ini sudah kita prediksi akan punya dampak besar kepada ekonomi masyarakat kita. Nah, bagaimana kita pemerintah juga ikut di dalam menangani dan membantu masyarakat kita, menjaga kembali masyarakat kita bisa bergerak dan bisa melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang terakhir tentang refocusing. Refocusing, Pak. Ya, refocusing ini kan sudah sebetulnya refocusing itu maksudnya menjadwal ulang beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam APBD, kita jadwal ulang atau kita tunda atau bahkan kita tidak laksanakan dalam rangka kita untuk mengutamakan penanganan percepatan penyelesaian COVID-19 di daerah. Kalau APBD provinsi tentunya kebijakan daripada Bapak Gubernur. Kemudian di kabupaten kota kebijakan daripada APBD kabupaten kota masing-masing. Memang berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran daripada daerahnya masing-masing. Untuk 7 wilayah kabupaten kota ini kita
Ada 3 kabupaten yang zona hijau, seperti Natuna, Anambas, dan Lingga. Tetapi bukan berarti zona hijau itu lalu kita tidak menjaga kewaspadaan terhadap COVID-19. Tetap dianggarkan kita jaga dengan upaya-upaya dan langkah-langkah, terutama dalam pelaksanaan protap kesehatan COVID-19. Kemudian Batam yang terpapar cukup besar untuk COVID-19, kemudian Tanjung Pinang tentu juga berbeda penganggarannya. Nah, inilah yang kita tempuh melalui refocusing. Nah, di dalam refocusing itu biaya-biaya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh gugus tugas tim kabupaten maupun provinsi dialokasikan di APBD-nya masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah. Pemirsa, itu saja Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Naharudin atas tanggapannya. Ini kemudian terakhir ini untuk pertanyaan Pak Andi. Ada banyak pertanyaan, tapi izinkan saya mengambil 3 saja dari masing-masing pertanyaan. Yang pertama ini, bagaimana membangun konsensus agar pembangunan wilayah Kepulauan Riau satu tujuan menuju pembangunan berbasis kelautan. Yang kedua ini Pak dari Magister Studi Pembangunan ITB, Pak Bob Edwin, bertanya juga ke Pak Andi, bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai orientasi pembangunan wilayah kepulauan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil, mengingat perhatian terhadap persepsi masyarakat menjadi penting karena masyarakat merupakan subjek pembangunan. Dan yang pertanyaan terakhir ini dari Pak Afriyadi, Pak, untuk Pak Andi. Beliau adalah dosen di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Wilayah kepulauan sangat tergantung sama sistem transportasi. Di sisi lain, dengan keterbatasan armada serta adanya adaptasi kebiasaan baru, new normal, menuntut adanya pembatasan penumpang. Menurut Bapak, bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut, khususnya transportasi kepulauan? Disilakan Pak Andi. Ya, makasih ya Pak No. Mungkin sebelum ke situ, saya merespon sedikit tadi, setuju sekali kalau memang pemerintah dan DPR ingin mengusung undang-undang kepulauan gitu ya. Kalau bisa memang IAP pusat maupun IAP Pak Ansar, kita juga lagi mengembangkan forum IAP Provinsi Kepulauan Pak. Jadi ada Kepri, ada Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua Barat. Mungkin di sini ada beberapa perwakilannya juga, sehingga kemudian mereka bisa membawa case-case study dari tempatnya masing-masing. Nanti bisa jadi satu rumusan sebenarnya untuk mendorong orientasi pembangunan ini. Terima kasih untuk itu. Nah, lalu merespon tadi, konsensus pembangunan itu sebenarnya ada pada, kalau menurut saya jangka pendek itu ada pada kepala daerahnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus meyakinkan kepala daerah kita bahwa memang laut itu memberikan manfaat yang besar. Cuma kan waktu beliau kan cuma 5 tahun. Jadi nggak gampang untuk, karena ada riset, ada teknologi, dan membawa investor yang beda. Karena biasanya investor yang datang mungkin lebih mudah kalau dia industri ekstraktif, kalau dia tambang, pasir misalnya, atau tanam sawit. Karena itu yang DNA-nya banyak investasi di Indonesia. Nah, tetapi di luar sana juga banyak ada investor wisata bahari, ada investor di smart agriculture, dan banyak lagi investor di perhubungan ya, terutama untuk bagaimana connecting tanpa harus memanfaatkan jembatan dan seterusnya. Tetapi kan akses ke sana belum terlihat kalau kita tidak mau membuka mata dan membuka hati kita ke situ. Nah, yang harus dilakukan oleh planner dan juga teman-teman saintis, Kepri, dan juga teman-teman di pemerintahan adalah memberikan kalkulasi value dari bagaimana kalau kita berubah gitu. Ya, karena ini nggak gampang untuk meyakinkan, apalagi meyakinkan teman-teman di DPRD gitu ya, karena banyak syarat kepentingan. Tapi menurut saya poin pertama saya adalah
membuka kembali, ada opsi-opsi baru. Jadi kalau ke restoran Padang, kita disediakan menu, kita sebenarnya bisa minta di luar menu itu, tapi selama menunya menjanjikan. Nah, itu poin pertamanya. Yang kedua adalah dunia usaha harus dibuka, dipenetrasinya ke dunia usaha yang lain gitu ya. Itu yang jadi PR pertama. Nah, ketika konsensus itu sudah terbentuk dengan leadership dari kepala daerah, maka forum musrenbang dan dokumen yang namanya RPJP, RPJM, dan juga RT/RW, disitulah kita bertarung ide, bertarung konsep, bertarung bagaimana kita lebih meningkatkan nilai ekonomi yang berkelanjutan itu bisa menjadi platform dari pemerintah. Jadi jangan hanya membiarkan pemerintah bekerja sendirian. Itu pesan kepada para planner maupun saintis perguruan tinggi di Kepri. Sehingga kemudian konvensi itu atau konsensus itu bisa terjadi. Nah, untuk kesadaran masyarakat, menurut saya film kayak Moana, mungkin teman-teman udah pernah nonton film Moana ya. Jadi ada figur anak kecil yang ingin mencari keluarganya, dia melaut sendiri gitu ya. Nah, figur-figur seperti itu, rekayasa figur seperti itu juga bisa menjadi alat komunikasi yang paling efektif. Dulu zaman Pak Ansar, mungkin zaman Pak Nahar, mungkin nggak taunya Denny manusia ikan gitu ya. Atau siapa itu. Nah, sekarang kita bisa create Moana. Atau dulu kalau di yang agak mistis, Nyi Roro Kidul, sehingga orang jadi susah melaut gitu ya. Padahal nenek moyang kita tuh seorang pelaut, bukan seorang petani sebenarnya ya. Nah, jadi narasi-narasi itu bisa dibangun di level masyarakat. Dan saya lebih sepakat kalau kita mulai fokus pada generasi milenial dan generasi anak-anak. Sehingga kemudian mindset-nya mereka pelan-pelan itu bisa berubah. Karena riset dan pengembangan teknologi di bidang ekonomi kelautan ini juga sedang gencar-gencarnya dilakukan di negara-negara maju. Jadi kita bisa tinggal adopt dan adapt. Jadi sebagai contoh di Australia itu ada Griffith University menyediakan beasiswa 10 PhD dengan topik Sea-Based City atau kota berbasis laut. Australia. Mahasiswanya 5 orang dari Indonesia. Lah kenapa nggak UI, kenapa nggak Stay Kepri membuat beasiswa itu dan kemudian mengembangkan itu? Kenapa harus dari negara luar gitu? Kan kita tinggal tadi adopt dan adapt ke dalam kehidupan kita. Jadi kesadaran masyarakat itu memang harus dibangun dari mindset dan fokus pada target group masyarakatnya yang mana. Nah, terakhir untuk transportasi, kalau dengan situasi sekarang tidak ada solusi yang ideal. Tetapi transportasi itu kan supply dan demand. Kalau supply-nya harus diisi 50%, maka yang tidak mungkin menambah armada, karena itu capex-nya akan besar sekali, dan belum tentu pengusaha pengusaha kapal punya modal yang cukup, apalagi diisinya separuh kan. Maka yang diatur adalah rate itu apa ya? Penjadwalan ya. Itu yang harus dipastikan. Nah, yang kedua dari sisi demand, artinya apa? Kebutuhan tadi harus bisa diefisiensikan. Misalnya kalau pergi tadinya setiap hari 5 hari seminggu kerja menjadi 2-3 hari gitu. Nah, itu hanya bisa dikerjakan oleh teman-teman yang tahu persis kasuistis daerah. Tapi by design, by teorinya seperti itu. Dan menurut saya tadi Bapak dari Stay itu harusnya sudah bisa merekomendasikan itu kepada pemerintah daerah. Good luck lah. Menurut saya tidak ada satu solusi untuk semua kasus yang sama. Itu pasti harus dicari. Tetapi paling tidak framework-nya begitu. Dan sekali lagi kita IAP harusnya bisa menjadi salah satu aktor, non-state aktor yang mencoba membawa orientasi pembangunan ini. Terima kasih. Berbasis laut. Ya, terima kasih. Pak Andi, izin tadi sempat menyinggung kegiatan Young Planner bagian dari ISOCAP akan di Tanjung Pinang. Itu Jadi, gimana Pak? Karena ya silakan Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti Pak Nahar dan Pak Ansar juga bisa hadir gitu ya. Jadi idenya sebenarnya pada 28 Oktober Sumpah Pemuda, tapi karena COVID semua delay gitu ya. Jadi kita ingin mengadakan se-ASEAN. Kebetulan IAP itu menjadi lead organization saat ini untuk planner se-ASEAN. Kita fokus membawa millennial planner. Ada workshop 2 hari, nanti 1 malam di Tanjung Pinang. Kenapa kita pilih Kepri? Karena kebetulan ketuanya, IAP Kepri juga setahu saya masih milenial ya. Walaupun nggak tahu casingnya sebenarnya milenial apa enggak.
Nah, itu yang kita harapkan bisa menyusun sebuah narasi untuk bagaimana ke depannya negara kepulauan ini menjadi negara maritim. Gitu. Karena at the end kita ini paling besar loh, negara kepulauan terbesar. Laut kita 2/3 laut. Bahkan Pak Dirjen Pola Ruang Laut tuh WA ke saya mengatakan hampir 600 triliun sebenarnya potensi ekonominya. But how itu bisa menjadi manfaat buat masyarakat, itu tergantung bagaimana kita disiplin dalam membuat roadmap. Tadi makanya kalau sayangnya Pak Anhar, Kemenristek nggak di Bapak ya Pak ya. Itu untuk mendorong agar Badan Riset Inovasi Nasional, Pak Bambang Brojonegoro itu bisa memfokuskan riset-risetnya pada kelautan ya. Jadi sekali lagi kelautan tolong jangan dilihat hanya KKP, DKP, tapi bagaimana kita semua lintas kementerian membawa ke sana. Jadi sekali lagi pertemuan itu kita harapkan bisa membangun sebuah semacam narasi untuk bagaimana step-step ke depan planner bisa membawa misi Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia lagi. Kalau dulu kan negara agraris, menurut saya eranya ke depan adalah negara maritim terbesar karena 2/3 adalah laut. Kira-kira itu. Terima kasih. November ya, jangan lupa nanti November kita akan segera di sosial media. Jadi nanti by call millennial planner. Millennial planner itu 35 tahun ke bawah ya. 35 tahun ya. 35 tahun ke bawah Young Planner. Ya. Terima kasih Pak Andi, ini sangat prestise ya event ini, yes. Di mana Young Planner seluruh ASEAN akan berkumpul di Kepulauan Riau. Nah ini bagaimana kita yang di Kepulauan Riau ini harus siap menjadi tuan rumah karena ini menjadi event internasional. Para calon-calon pemimpin planner perencana di ASEAN ini kumpulnya di Kepulauan Riau. Nah ini nanti akan kita tindak lanjuti dan diskusi lebih jauh lagi nanti bersama Pak Ansar, Pak Nahar, dan Pak Andi tentunya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semua. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, mengingat waktu juga sudah sampai di pukul 3 sore. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens dengan luar biasa. Big applause for the speakers today. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kita hari ini. Selanjutnya sebelum foto bersama. Ya, tentunya nanti setelah saya membacakan kesimpulan kita akan melakukan foto bersama. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kita hari ini. Selanjutnya sebelum kita menutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan sedikit hasil diskusi kita kali ini. Pembangunan infrastruktur sangat krusial tentunya untuk mendukung konektivitas antar wilayah, terutama di kepulauan. Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi komitmen pemerintah pusat dan di daerah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dengan harapan kegiatan ekonomi di suatu wilayah selain memberi dampak pengganda bagi wilayah yang bersangkutan juga memberi dampak ke wilayah lain, spillover effect. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan Batam Bintan, flyover, pengembangan bandara dan pelabuhan, pengembangan kawasan ekonomi khusus, rencana jalur LRT di Batam, dan penyediaan air bersih tentunya akan memberikan manfaat bagi terbukanya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan suatu wilayah dan kota juga sangat penting, di mana tujuan pembangunan wilayah kota yang berketahanan ini adalah bagaimana menciptakan kota-kota yang inklusif, nyaman, livable, dan berdaya saing kompetitif. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama kawal dan dukung agar rencana-rencana program pembangunan dari kebijakan prioritas infrastruktur tersebut yang telah dipaparkan tadi oleh narasumber dapat terrealisasi dan dapat terwujud yang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran kita bersama, khususnya masyarakat Kepulauan Riau. Baiklah, sebelum ditutup, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan webinar kali ini. Last but not least, ucapan terima kasih juga untuk IAP Kepri, panitia acara, dan juga Ruby, Ruang Urban Indonesia atas kerjasamanya di webinar IAP Kepri pertama. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut ke depannya. Baiklah, sesi demi sesi dalam webinar kali ini telah dilewati. Akhirnya saya, Alpano Priandes, selaku moderator, mohon undur diri. Insya Allah kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Ini pantun penutup kayaknya ya. Datang pagi, naik kendaraan, ikut webinar, mumpung sempat. Kami ucapkan selamat jalan, semoga berguna dan bermanfaat. Mungkin pantun kedua ini, buah segar, buah beri, apalagi dibikin jus buah. Saya pamit undur diri.
banyak salah, maafkanlah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Kita bisa foto bersama. Silakan fasilitator untuk dapat foto bersama. Halo, fasilitator mungkin bisa disetting. Mas Nirwan, Mbak Tika. Halo. Ya, lagi diusahakan. Ini ada audionya terganggu, Pak. Oke. Tapi foto sedang diambil. Oke, silakan Mbak Tika. Ini udah. Yo. Foto bareng. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Masih mengenai materi, nanti akan di-share link dan dapat diunduh di Google Drive, di WA Group. Mungkin. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah disebarkan di grup dan di room chat. Terima kasih. Sambil diambil fotonya, Mbak. Semoga kita semua dalam kondisi kesehatan yang baik dan sampai bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya? Foto bersama. Udah diambil belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layar 1 ya. Sebentar. Layar 1. Waalaikumsalam. Kamera Bapak. Oke, layar 2. Oke, layar 2, layar 3. Layar 4. Layar 5. Layar 6. Layar 7. Oke, sudah semua. Terima kasih Pak Alpan. Terima kasih semua Bapak-bapak narasumber, Pak Ansar, Pak Nahar, Pak Adi, Pak Robi, para audiens. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ansar, Pak Naharudin, Pak Alpano, terima kasih. Salam dari Ketua IAP Kepri. Sinyalnya terganggu, belum bisa ikut lagi di penutupan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, mungkin tadi di awal acara ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali pada webinar berikutnya. Terima kasih, salam dari IAP Kepri.